James Bond. Salam jumpa dengan Gardu Film. Seperti biasa, kami hadir menyuguhkan alur film. Kali ini film yang akan dibahas adalah No Time to Die. Salah satu film yang paling diantisipasi perilisannya pada tahun 2021 lalu. No Time to Die disutradarai Kerry Joji Fukunaga. Selain Daniel Craig, film ini juga dibintangi Lee Sedux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomi Harris, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, dan Ana de Armas. Sementara, untuk theme song film James Bond kali ini dipercayakan kepada musisi muda, Billie Eilish. No Time to Die adalah film James Bond edisi ke-25, dan merupakan film James Bond kelima yang dibintangi Daniel Craig. Dipastikan, film ini akan menjadi film terakhir Craig sebagai agen 007. Seperti apa filmnya? Kita akan langsung bahas. Dalam No Time to Die, diceritakan James Bond telah pensiun sebagai agen intelijen M16, ia bukan lagi agen 007. Hal itu membuat James lebih memiliki waktu luang, ia menjalin hubungan cinta dengan Madeleine, puteri Mr. White, anggota Spectre, organisasi teroris yang pernah dihancurkan James. Ketika sedang mengunjungi makam Vesper di Akropolis, James tiba-tiba disabotase dan diserang secara membabi buta oleh anggota Spectre. Dengan ketangkasannya sebagai mantan agen terlatih, James berhasil meloloskan diri. James mencurigai Madeleine terkait serangan tersebut. Ia kemudian memutuskan berpisah dengan Madeleine. Lima tahun kemudian, James secara tak sengaja bertemu Felix, kawan lamanya, anggota CIA, yang datang bersama seseorang yang mengaku sebagai perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika, bernama Logan S. Felix meminta bantuan James untuk menemukan Dr. Obruchev, seorang ilmuwan yang bekerja di organisasi intelijen M16. Obruchev menghilang dengan membawa formula virus mematikan yang disebut Heracles. James bersedia melakukan misi tersebut. Namun, ia bukan satu-satunya orang yang memburu Obruchev. James harus bersaing dengan agen 007 yang ditugaskan oleh organisasi intelijen M16 guna membawa kembali Obruchev. Dalam No Time to Die, yang menjadi agen 007 adalah seorang agen wanita bernama Nomi. Dengan dibantu seorang agen CIA, James menyusup ke dalam pertemuan kelompok Spectre di Kuba. Orang-orang Spectre langsung mengenali James. Mereka menyerang James dengan virus Heracles. Namun yang terjadi, virus Heracles justru berbalik bereaksi terhadap para anggota Spectre, membuat semua anggota Spectre di tempat itu tewas. James sendiri selamat dan berhasil mendapatkan Obruchev. Ketika James mencoba mengorek informasi dari Obruchev, Logan S tiba-tiba menyerang James kemudian membawa kabur Obruchev. Situasi itu juga membuat Felix tewas. James kemudian mendatangi markas M16. Ia menawarkan diri pada M untuk ikut dalam misi menghentikan Heracles. Ia meminta dipertemukan dengan Blofeld. James menduga Blofeld mengetahui seseorang atau kelompok yang mengincar Heracles. M menolak dengan alasan James bukan lagi seorang agen M16 dan Blofeld adalah satu-satunya anggota Spectre yang masih hidup. Hal itu tidak lantas menyurutkan niat James. Ia meminta bantuan Q untuk mendapatkan akses file tentang Heracles.
Disitulah diketahui bahwa Herakles benar-benar senjata biologis berbahaya yang berpotensi menjadi senjata pemusnah massal. Herakles membunuh tanpa membuat kerusakan dan kegaduhan. Cara kerja Herakles sangat unik, yakni bekerja dengan basis informasi DNA. Dr. Obruchev rupanya mampu memodifikasi Herakles, sehingga mampu menargetkan kelompok dan individu tertentu. James lalu menemui Blofeld, pentolan spektre yang sedang mendekam di dalam penjara Balmars. Hal ini juga kemudian mempertemukan kembali James dengan Madeleine. Madeleine ternyata adalah aset penting intelijen M16. Ia ditugaskan sebagai psikolog Blofeld, sehingga Madeleine menjadi satu-satunya akses bagi James untuk menemui Blofeld. Blofeld yang setengah psikopat tak mudah dimintai keterangan. Ia hanya mengakui mendalangi serangan terhadap James di Akropolis, dan ia hanya menyebut nama Madeleine. Blofeld sendiri tiba-tiba mati setelah James mencekiknya. Bukan cekikan James yang membuat Blofeld mati, melainkan racun Herakles, yang tanpa disadari James telah mengkontaminasi dirinya, dan racun itu bereaksi pada Blofeld yang merupakan anggota Spectre. Keterangan Blofeld ternyata tidak salah. Melalui Madeleine, James akhirnya mengetahui seseorang bernama Safin, seorang teroris bermoralitas ganda yang terobsesi melakukan genosida. Madeleine mengenal Safin karena terkait kejadian di masa lalu. Safinlah orang yang merekrut Dr. Obruchev guna mengembangkan Herakles, dan ia menjadikan kelompok Spectre sebagai target pertama penggunaan Herakles, karena dendam pribadinya. Ialah yang menjadi dalang tewasnya orang-orang Spectre di Kuba. Dengan memanfaatkan kecerdasan Dr. Obruchev, Safin mengembangkan Herakles di sebuah pulau yang terletak di perairan sengketa Rusia dan Jepang. James bertekad menuntaskan misinya, membunuh Safin sekaligus menghancurkan Herakles. Dengan ditemani agen 007, Nomi, James segera menuju pulau tersebut. Ini bukan misi yang mudah, misi ini menjadi rumit, karena pulau tempat pengembangan Herakles itu menjadi sengketa antara Rusia dan Jepang. Di saat bersamaan, James juga harus menyelamatkan Madeleine dan Matilda, putri Madeleine, yang diyakini James juga adalah puterinya, yang diculik dan disandera kelompok Safin. James berhasil menyelamatkan Madeleine dan Matilda. Ia meminta Nomi mengevakuasi keduanya keluar dari pulau beracun itu. James sendiri kemudian melibas satu demi satu anak buah Safin. Setelah berhasil menghabisi seluruh anak buah Safin, James meminta M menginstruksikan kapal laut Inggris meluncurkan rudal guna menghancurkan pabrik Herakles itu. Sebuah keputusan sulit bagi M, karena tentu akan ada konsekuensi politik, namun keputusan harus diambil. Rudal dari kapal HMS Dragon pun meluncur, menyasar pabrik Herakles di pulau sengketa tersebut. James harus berpacu dengan waktu untuk bisa keluar dari pulau itu sebelum rudal yang diluncurkan sampai ke sasaran. Ketika James bersiap hendak meninggalkan pulau untuk menyelamatkan diri, pintu anti-rudal pabrik Herakles tiba-tiba kembali menutup.
James berlari untuk membukanya kembali, namun tiba-tiba saja Safin muncul dari belakang dan menembak James hingga ia terjatuh. Dengan instingnya sebagai agen terlatih, James berbalik menyerang Safin dan mematahkan tangan Safin hingga teroris itu terkapar tak berdaya. Tetapi naas bagi James, sebelum tewas, Safin sempat menulari racun Herakles pada James. Racun itu memang bukan untuk membunuh James, tapi akan bereaksi pada Madeleine dan Matilda. Kedua orang yang disayangi James itu seketika akan mati bila James menyentuhnya. Begitu mengetahui racun yang bersarang di tubuhnya tidak akan bisa dihilangkan, James menjadi putus asa. Ia lebih memilih mati daripada hidup tapi membahayakan orang-orang yang dicintainya. Dengan tegar, James Bond pun menyambut kematian.